gitu ya, ayat 50-an. Jadi di surat itu diterangkan bahwa ciri-ciri seseorang tuh amal ibadahnya diterima. Setelah itu dia akan semakin baik. Tapi ciri-ciri seseorang amal ibadahnya tidak diterima, maka setelah itu dia akan semakin buruk. Ini kisah Habil dan Qabil. Ketika dua-duanya sama-sama kurban, sama-sama sedang beribadah kepada Allah, yang satu diterima, satunya enggak. Ya, yang satu berserah kepada Allah, yang satu membunuh saudaranya. Itu gara-gara ibadahnya tidak diterima. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan gitu ya. Dan saya pribadi sekarang memang melihat banyak ya pejabat-pejabat atau kantor dan lain sebagainya itu ya mulai beribadah itu hanya sekedar memberikan seremonial saja. Dan ini sebentar lagi musim korban sudah mulai banyak nih. Lembaga-lembaga, pejabat-pejabat sekedar seremonial memberikan kurban. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang membuat umat ini kropos dari dalam. Gitu ya. Karena kalau mau sedikit cerita, kita pas saya kerja sekarang itu banyak orang-orang yang akhirnya minta proposal gitu ya. Proposal itu untuk apa? Kurban. Nah, ini sudah menyelisihi secara fikih kurban itu gimana harusnya. Korban itu kan niat kita untuk membebaskan diri kita dari dosa, membebaskan diri kita dari tanggungan. Ya kan? Dengan menyembelih satu orang, ya berapa kewajibannya dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau malah sudah mengajukan proposal kurban itu saya rasa sudah agak apa ya, menghilangkan esensi kurban itu sendiri. Meskipun ya boleh-boleh saja, gitu ya. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, kita refleksi sejenak gitu ya, masalah 568 tahun penaklukan Konstantinopel. Rekan-rekan sekalian gitu ya, tentu di masa kita sekarang, tentu kurang baik sebetulnya kalau kita terlalu jauh membahas apakah sistem khilafah, sistem demokrasi atau yang mana yang paling bagus. Karena itu udah urusan para ulama. Urusan kita, sekarang kita hidup di negeri Indonesia, ya sudah gitu ya. Kita nikmati hidup di negeri kita ini, pertahankan dari rongrongan musuh, pertahankan dari rongrongan agen-agen asing. Hanya kemudian yang bisa kita jadikan refleksi adalah penakluk Konstantinopel itu sebaik-baik panglima dan sebaik-baik pasukan. Dan ya rekan-rekan sekalian, kondisinya pada saat itu musuh yang dihadapi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ternyata musuh pertamanya itu yang sudah dibersihkan lebih dahulu oleh kakek-kakek dan bapak-bapaknya itu ternyata bukan orang-orang kafir, ternyata bukan orang Kristen. Siapa musuh bapaknya dan siapa musuh kakeknya? Kakeknya itu Sultan Bayazid itu ditawan oleh sesama muslim sendiri. Ya, ditawan oleh Timur Leng. Sementara bapaknya Sultan Muhammad Al-Fatih yaitu Sultan Murad itu juga mesti menghadapi berulang kali gempuran dari kerajaan dinasti Timuriyah. Nah, sementara Muhammad Al-Fatih itu dia juga sebelum berangkat ke Konstantinopel, dia memastikan kaum muslimin di wilayahnya tidak diserbu oleh kaum muslimin dari wilayah lain pada saat itu. Karena apa? Karena kenyataannya pada saat itu, kaum muslimin itu berpecah belah, sama seperti sekarang. Ya, sama seperti sekarang. Antar negara kaum muslimin itu saling berpecah belah, dan masing-masing ya teman-teman sekalian pada saat itu bersekutu dengan tentara salib. Hanya ya, Turki Utsmani saja pada saat itu, ya hanya Muhammad Al-Fatih saja pada saat itu yang tidak bersekutu dengan kerajaan asing. Persekutuan ini memang pada kenyataannya punya benefit secara materialistik. Artinya alasan persekutuannya bisa jadi ya perdagangan. Alasan persekutuannya bisa jadi ya jalur apa namanya jalur transportasi dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata inilah ujiannya. Sama seperti di negeri kita sekarang. Negeri-negeri muslim itu kan sekarang jadi bancakan, ya enggak? Jadi rebutan gitu loh. Negeri-negeri muslim sekarang itu kan jadi sekadar apa ya? Sekedar hidangan bagi negeri-negeri lain, negeri-negeri barat yang kita tidak bisa mengatakan juga di negeri Kristen. Karena kenyataannya mereka negeri sekuler, gitu kan. Mereka mencabik-cabik negeri-negeri kaum muslimin, sehingga kita tidak bisa bergerak untuk mencapai satu tujuan. Yang sekarang paling dekat itu pembebasan Palestina. Nah, di masa Sultan Muhammad Al-Fatih itu ternyata kaum muslimin begitu juga, akan tetapi ada satu, kerajaan Muhammad Al-Fatih itulah yang masih bisa mempertahankan benteng terakhir umat Islam dan kemudian maju bergerak. Nah, teman-teman sekalian ada satu insight yang menarik dari sini. Sultan Muhammad Al-Fatih itu memulai penaklukan Konstantinopel ternyata bukan dimulai dari dirinya sendiri. Ini adalah usaha simultan ya yang dimulai dari zaman kakeknya. Jadi dengan siapa teman-teman sekarang menikah itu akan menentukan cucunya teman-teman nanti itu akan kayak apa. Namanya cucu masih lihat kakek nggak? Masih. Ya kan? Dan Muhammad Al-Fatih melihat dulu ketika kakeknya itu berusaha membebaskan Konstantinopel, siapa yang menjadi musuh kakeknya sehingga pembebasan itu terlambat. Yang ternyata menjadi musuh kakeknya dan menawan kakeknya itu ternyata bukan orang-orang Kristen, akan tetapi orang-orang Islam sendiri. Orang-orang Islam sendiri. Di samping itu, musuh kakeknya adalah orang Islam ini dibagi dua. Ada orang Islam yang memihak kepada tentara salib,
Yang kedua, ada orang Islam yang merasa tidak punya kepentingan dengan perang yang dilakukan oleh Sultan Bayazid, akan tetapi malah memerangi Turki Utsmani karena melebarkan kekuasaannya saja semata-mata, fasis. Jadi jangan dikira kalau semua orang sudah Islam, semua orang sudah megang jabatan, selesai urusan. Nggak cukup sampai di situ. Ideologi itu pentingnya di situ, ya teman-teman sekalian. Nah, dari sini teman-teman sekalian gitu ya, Sultan Muhammad Al-Fatih itu sudah melihat, oh kakek saya bergerak untuk membebaskan Konstantinopel. Ayah saya juga bergerak untuk membebaskan Konstantinopel, dan seakan-akan itu semua menjadi cita-cita keluarga. Nah, dalam konteks inilah gitu ya, saya ingin berbicara sekarang. Kadang-kadang ada seorang anak yang jiwanya sudah sangat besar sekali. Dia mampu memikirkan negara, dia mampu memikirkan hubungan internasional. Akan tetapi gara-gara keluarganya tidak punya cita-cita yang memadai untuk menjaga semangat ini anak, akhirnya apa? Nanggung. Ini anak akhirnya nggak memperjuangkan apa-apa. Akhirnya nasibnya habis jadi PNS. Ya, nasibnya habis jadi, mending kalau jadi PNS jadi guru SD, SDIT misalnya. Udah gitu kan, menyerah begitu aja. Ya, dan lain-lain sebagainya. Ternyata teman-teman sekalian, kalau kita dulu sama-sama memperhatikan ya apa yang terjadi di UNJ gitu ya. Kita sendiri kan dulu ngaji di UNJ gitu-gitu kan. Ternyata yang terjadi itu apa? Sama, generasi kita sudah sama-sama punya cita-cita yang besar, benar nggak sih? Di antara kita dulu sama-sama mempunyai cita-cita jadi hafiz Quran. Ya, kita mau jadi seorang pembebas Masjidil Aqsa, kita mau jadi penakluk Roma dan lain sebagainya. Tapi kita selalu mentok. Mentoknya kenapa? Mentok karena keluarga kita tidak memberikan cita-cita dan tenaga yang cukup agar anaknya menjadi seseorang. Pelajaran dari cerita ini adalah kalau kita sekarang teman-teman sekalian yang belum menikah ya, atau yang usia pernikahan itu masih sangat muda, jadikanlah cita-cita dakwah itu sebagai pedoman awal ketika ingin memilih seorang istri atau memilih seorang suami. Ya, jangan kemudian kita tuh berdalih sekarang tuh cari jodoh yang soleh tuh susah, nggak susah. Semua itu tergantung sekuat apa cita-cita kita. Makanya nikah itu, teman-teman sekalian, jangan cuma punya pandangan nikah itu biar bisa foto berdua di Instagram, biar kondangan sendiri dan lain sebagainya. Bukan itu tujuan pernikahan. Ya, tapi tujuan pernikahan sebetulnya adalah ya teman-teman sekalian menjalankan cita-cita dakwah. Inilah yang selalu ditakuti oleh orang-orang kalangan sekuler dan liberal. Mereka selalu berusaha menghancurkan keluarga sebagai lembaga agama karena apa? Agama itu paling hebat diturunkan lewat keluarga. Seorang anak itu bakal kelihatan nanti dia itu bakal gimana kalau kita lihat keluarganya kayak apa. Ya, cita-cita untuk membebaskan Konstantinopel itu dirawat sejak keluarga. Kalau sekarang cita-cita membebaskan Baitul Maqdis dirawat sejak kita tuh milih perempuan atau sejak kita milih laki-laki sebagai pasangan kita. Kalaupun nggak jauh-jauh misalnya, oke lah kejauhan, kita nggak usah bebaskan Masjidil Aqsa dari Jakarta kejauhan, maka cita-cita sederhana aja deh, kita mau jadi hafiz Quran atau kita mau bikin yayasan Quran segala macam. Ketika nanti kita milih pasangan, ya jadikan itu semua sebagai syarat. Ya gitu ya. Jadi bukan yang sekedar-sekedar gitu loh. Nikah itu bukan yang sekedar-sekedar asal dapat, asal ini, asal itu, asal lihat teman-teman di Instagram kayaknya asik, masa saya belum, kemudian terima siapa saja. Itu jangan seperti itu. Yang kedua, pesan dari cerita ini ya teman-teman sekalian, kita kalau bisa jangan ngaji ke tempat yang membuat perpecahan sesama muslim itu semakin tajam. Karena kalau kita di Instagram ya, terutama di Instagram kita lihat ada akun-akun sunnah misalnya kan, akun-akun sunnah ngata-ngatain NU, akun-akun NU ngata-ngatain sunnah itu sebagai Wahabi, ya kan? Ada lagi akun-akun tarbiyah gitu kan, akun-akun tarbiyah udah nggak jelas banget gitu kan. Wah, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Ada akun-akun Hizbut Tahrir ngata-ngatain demokrasi haram dan lain-lain sebagainya. Umat Islam itu akhirnya apa? Berpecah belah sekarang, ya kan? Contoh yang paling sederhana ketika pemilu, total seluruh suara partai Islam itu sebenarnya sudah hampir sekitar 40%. Itu lebih besar daripada partai nasionalis sekarang. Akan tetapi ternyata, ya teman-teman sekalian, itu dirusak oleh pengurus-pengurus partainya sendiri yang tidak mempedulikan suara umat. Yang mereka pedulikan adalah pengurus-pengurus saya bisa nggak dapat jabatan menteri. Mereka tidak mempedulikan kemenangan Islam. Yang mereka pedulikan adalah hanyalah kemenangan ormasnya, hanyalah kemenangan negaranya. Kalau kita lihat sekarang begitu kan, ketika kita lihat Palestina diserbu, ya Palestina dikepung oleh tentara Israel, negara-negara Arab maupun negara-negara Islam yang lain nggak mikirin kemenangan Islam, yang dipikirin apa? Kemenangan negaranya. Yang dipikirin kemenangan pragmatis, ya. Jadi yang dipikirkan itu adalah kepentingan sesaat saja, yaitu kepentingan perdagangan, kepentingan keuangan, apa dan lain sebagainya. Padahal rakyat Palestina barangkali memang tidak butuh kita sebenarnya. Karena apa? Mereka bisa bergerak sendirian dengan atau tanpa negara yang namanya Indonesia.
Ya sekarang itu kan ada yang namanya Zionis pesek gitu ya, Zionis Nusantara. Nah ini repot gitu ya. Saya pernah ketemu salah seorang di antara mereka gitu ya. Si Zionis pesek ini akhirnya ngaku juga gitu loh. Ya mereka sebenarnya nggak ngerti isu Palestina, nggak ngerti isu Israel juga gitu loh. Yang mereka ngerti cuma yang penting mereka cari yang beda gitu loh. Kalau bahasa Jawanya waton beda. Ya waton beda ya, asal beda aja gitu. Kan asik ya sekarang tuh ide asal beda gitu kan. Kayak Tretan Muslim sama Coki Pardede gitu kan. Ngelawak, tapi mereka asal beda. Akhirnya apa? Mereka jadi kayak komedian kehabisan materi gitu kan. Ya terus kemudian mereka membungkus itu semua dengan dark joke. Padahal itu bukan dark joke gitu ya. Dark joke itu misalnya kalau kita lihat di film-filmnya Dono Kasino Indro itu pernah main dark joke gitu ya. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Kenapa? Di zaman itu semuanya dilarang sama Pak Harto. Kumpul-kumpul lebih dari 3 orang nggak boleh sama Pak Harto. Nah gitu kan. Maka tertawalah sebelum tertawa itu dilarang oleh pemerintah. Nah teman-teman sekalian gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks ini saya diberikan satu istilah yang bagus gitu ya. Bagaimana menjadi seorang muslim yang berdaya guna. Saya jadi ingat tagline LDK zaman kita gitu ya. Cerdas, salih, berdaya guna. Terus dipakein baju hijau gitu ya, kaos hijau gitu ya. Hijau terus tulisannya kuning di bawah apa putih gitu ya. Cerdas, salih, berdaya guna. Terus kalau ada maba nanya, Kak gimana caranya masuk LDK? Tunjuk aja tuh cari kakak-kakak yang pakai baju hijau, tulisan cerdas, salih, berdaya guna. Nah, apa sih maksudnya ini semua teman-teman sekalian? Kalau cerdas ya jelas cerdas maksudnya itu. Akan tetapi salih dan berdaya guna. Rupanya begini teman-teman sekalian. Sepanjang usia kita akhirnya menua ini ya, sepanjang usia kita yang sudah tidak lagi di kampus, pergaulan kita semakin luas, kita semakin banyak mengenal murid-murid para ulama, kita lama-lama ternyata sadar. Banyak orang yang salih saja, tapi tidak berdaya guna. Maksudnya gimana? Kalau kita pergi ke masjid, kalau kita pergi ke kajian, banyak nggak orang soleh di sana? Banyak. Seakan-akan rasa takutnya kepada Allah tuh begitu luar biasa, sampai-sampai orang yang lihat dia itu sampai takut gitu loh. Tapi tidak berdaya guna. Maksudnya bagaimana? Dia malah menyebabkan perpecahan di tengah-tengah umat. Caranya bagaimana? Habis ngaji sedikit, ya terus fatwanya itu kemudian dilempar-lempar ke semua orang. Seakan-akan semua orang yang nggak kayak dia tuh masuk neraka semua. Ya, coba kita lihat. Nah mereka-mereka ini biasanya bikin akun-akun anonim. Kita nggak tahu niat ini siapa. Nah, akun-akun anonim itu ngerepotin, itu setiap lagi hari raya gitu ya. Kemudian setiap apa namanya, setiap tanggal-tanggal tertentu dinaikin tuh postingan-postingan yang sengaja bikin orang tuh berantem. Sengaja. Ya sengaja bikin orang tuh berantem. Niatnya bagus. Akan tetapi mereka merasa selain mereka tidak ada yang berdakwah. Padahal selain mereka itu berdakwah juga akan tetapi caranya nggak bikin orang berantem. Di antara kita ada yang berjuang untuk membebaskan orang dari riba, ada yang membebaskan orang dari tidak punya tanah gitu ya. Jadi mereka menjaga agar orang-orang muslim tidak kehilangan tanah. Ada juga yang menjaga lewat kajian-kajian pranikah dan lain sebagainya. Dan mereka merasa selain mereka itu tidak ada yang berjuang. Nah ini yang repot. Jadi mereka salih saja tapi tidak berdaya guna. Atau sebaliknya lagi ya teman-teman sekalian. Soleh sekali mereka sebelum menikah. Tapi kemudian setelah menikah ya kadar daya gunanya itu hilang. Karena apa? Satu, mungkin teman-teman udah pernah lihat ya di UNJ ada banyak orang yang nikah, terus setelah menikah keberdaya gunaannya hilang. Ya, yang lebih parah lagi sih ada yang belum menikah juga tapi kedaya bergunaannya nggak ada juga gitu ya, sama aja. Cuma begini teman-teman sekalian ya yang paling fatal. Ketika ada seseorang itu menikah, cuma tadi dia tuh menikah hanya peduli kepada kulit saja. Dia hanya peduli kepada tubuh saja. Dia hanya peduli kepada keceriaan saja, tapi dia tidak peduli lagi dengan semangat perjuangan. Banyak anak-anak UNJ itu yang sebelumnya di kampus gitu ya, itu berasal dari kalangan yang tidak mengenal agama. Mungkin orang tuanya masih kejawen kali ya, mungkin orang tuanya juga masih apa namanya, masih menyembah selain Allah dan lain sebagainya. Dia ngaji gitu kan pelan-pelan, ya ketemu murabi yang ya kita tahulah baik ya, secara umum murabi-murabi di UNJ baik kecuali yang tidak baik. Ya, terus kemudian ya kita mengenal agama dengan baik gitu ya. Dari orang pertama kali jadi maba jilbabnya pendek sekarang jilbabnya panjang. Yang cowok-cowok mungkin dari yang tadinya masih pakai jilbab sekarang udah nggak pakai jilbab, udah ngerti gitu ya di UNJ. Ada juga yang mungkin di jurusan seni tari atau di jurusan psikologi ya, itu masih ada tuh cowok-cowok yang masih pakai jilbab. Nah ini ya teman-teman sekalian. Nah terus kemudian ketika dia menikah gitu, dia lupa dengan cita-cita yang ditanamkan oleh murabinya dulu. Dia lupa dengan cita-cita yang ditanamkan oleh istilah cerdas, salih, dan berdaya guna itu. Dia lupa dengan istilah untuk apa dia ngaji selama ini. Ya, maka yang terjadi apa teman-teman sekalian setelah menikah habis dia.
Setelah menikah, setelah kepentingan sesaatnya gitu loh, setelah kepentingan nafsu sesaatnya terpenuhi, habis dia. Sumbangsih dia kepada dakwah tidak sebesar dulu, terus kemudian dia melapisi itu semua atau dia mengemas itu semua dengan istilah keluarga juga butuh hak-haknya. Keluarga juga butuh dipenuhi hak-haknya. Padahal teman-teman sekalian, itu semua lagi-lagi tergantung kepada daya tahan kita dan daya tahan keluarga kita. Cerdas, cerdik, dan berdaya guna. Kalau saya ngomong di depan maba, saya ngomong di depan orang yang masih kuliah, saya nggak ngomong seperti ini karena bayangannya kan kalau maba itu atau kalau mereka masih skripsi gitu kan yang dipikirin kan atau masih nyari kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau di generasi kita udah nggak bisa, ya kan? Kita ini kan sebenarnya udah satu generasi ya, generasi yang sudah tidak lagi di UNJ gitu loh. Ya kan? Ketika teman-teman maba saya udah di kampus, ketika sekarang teman-teman udah nggak di kampus, kita ada di satu generasi yang sama. Ya kan? Udah di ambang-ambang kapan nikah gitu loh. Di ambang-ambang sekarang menentukan saya mau resign atau tetap kerja di tempat yang sekarang, ya kan? Ketika nanti teman-teman milih tempat kerja, ya, ketika nanti teman-teman milih resign atau enggak, ketika nanti teman-teman berkeluarga dengan siapapun itu, maka yang menjadi catatan besar adalah cita-cita dakwah teman-teman sekalian itu bertahan atau enggak. Ada yang mau jadi hafiz Quran misalnya, akan tetapi ternyata milih pasangan itu cuma sekedar yang cakep, nggak peduli dia kecakapannya itu bikin hafalan Quran nambah atau enggak, habis. Ada yang ingin tetap di jalanan gitu, dia ingin tetap kritis dan lain sebagainya. Tapi dia milih pasangan seorang perempuan atau laki-laki yang penakut. Karena hidupnya selama ini selalu aman aja gitu loh. Udahlah gitu kan, jangan aksi yang terlalu gini 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 gini, nanti kalau dipanggil polisi gimana. Udahlah jangan kayak gini, nanti kan kita butuh kerja, anak kita nanti gak aman apa dan lain sebagainya. Udah kelar, selesai gitu ya. Atau teman-teman sekalian misalnya gitu ya, eh, apa namanya, milih jodoh dengan seseorang yang mata duitan. Udahlah gitu kan, dakwah atau berjuang tuh nanti setelah teman-teman punya uang, setelah kita tuh punya uang. Ya udah akhirnya hidup kita tamat sampai di situ, tamat sampai dengan kita mencari uang begitu saja. Saya harus menyampaikan ini karena teman-teman usianya sudah usia di situ gitu loh. Termasuk juga ketika teman-teman sekalian mesti memilih mau tetap berjuang, terus yang kedua berjuang sambil bekerja atau bekerja saja udah, berjuangnya nanti di weekend aja dah. Atau kalau nanti ada yang ngajak aja dah. Nah, pengertian salih dan berdaya guna itu sampai sejauh itu. Teman-teman dulu ingat nggak betapa susahnya gitu loh kita mendisiplinkan diri kita untuk tetap menghafal Quran gitu kan di tengah tugas kuliah di UNJ nggak masuk akal gitu kan, di tengah-tengah ya pokoknya kesibukan-kesibukan di UNJ kita semua orang tuh bebas mau buka jilbab kayak mau pakai jilbab kayak yang laki-laki bebas mau pacaran kayak mau berzina kayak bebas. Tapi kita perlahan-lahan belajar gitu loh. Belajarnya apa? Belajar untuk selalu bisa menjadi pribadi yang soleh dan berdaya guna. Oh, saya pulang nih. Sini Halim. Iya, sini. Sini sama Abi. Ya, istri saya soalnya lagi ngisi juga nih di belakang. Sini. Nah, iya. Ini teman-temannya Abi itu dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah gitu ya. Teman-teman sekalian. Yang ketiga, mau kemana lagi anak ini? Nah, yang ketiga ya teman-teman sekalian, di luar itu semua, masalah kebermanfaatan kita zaman sekarang gitu ya. Masalah kebermanfaatan di zaman sekarang ini juga kadang-kadang menjadi masalah penting ketika kita perlahan-lahan mulai melepaskan diri kita dari ikatan, baik itu ikatan kepada guru ngaji maupun ikatan kepada suatu jamaah, terserah jamaah apa itu, ya kan? Tentu dalam konteks ini saya menyarankan kepada jamaah tarbiyah gitu ya, yang NU gitu ya, yang Muhammadiyah terserah gitu. Yang penting kita tetap punya pengajian. Karena zaman sekarang teman-teman sekalian baru terasa deh setelah teman-teman kerja, beda nggak sama dulu teman-teman masih di kampus? Beda. Bedanya apa? Ketika dulu teman-teman masih di kampus, nggak sholat ada yang ngingetin, ya kak. Puasa sunnah aja tuh ada yang ngingetin, ya kan. Teman-teman kelihatan jalan sama cewek aja, itu ada yang negor. Akhi, antum kemarin kelihatan di jalan sama cewek. Ya itu ibu antum kok mudah banget ya kelihatan umur 20-an. Ya kan. Atau misalnya kita terlambat kuliah dikit tuh ada yang bangunin, ada yang ini, ada yang itu. Cuman kalau sekarang di luar kampus kita nggak begitu lagi. Ya. Di luar kampus ya teman-teman sekalian, kita sudah mulai menjadi pribadi yang baru, kita sudah mulai menjadi pribadi yang bebas sebebas-bebasnya. Ya, karena kita menjadi pribadi yang bebas sebebas-bebasnya, teman-teman sekalian, ya maka dalam konteks inilah saya di sini berpesan untuk satu, jangan pernah bercerai-berai. Ini teman-teman punya
keluarga besar nih, ada Mas Aska, ada Syekh Nur ya, panggilnya Jahja, saya taunya Jahja. Terus Mas Faik gitu ya di sini, ada siapa lagi nih? Hairunisa Triswarna, ini panggilan siapa nih? Hairunisa, Nisa, Tri, Ica. Ica. Oh, Ica. Nah, ada nama-nama lama nih sebenarnya, cuma saya udah lama gak ketemu. Ada Halimah gitu-gitu ya, ada Yomi dan lain sebagainya. Merupakan suatu kemewahan ya, kemewahan kalau kita masih bisa ketemu, kita masih bisa bercanda-canda gitu ya, kita masih bisa berhappy-happy dengan teman-teman kita yang sama-sama solehnya. Karena di tempat kerja udah nggak ada. Ya kalau tempat kerja di SDIT, kalau tempat kerjanya itu tempat ngajar yang bagus, pun di tempat ngajar sekalipun, tetap aja kok kita akan ketemu lingkungan yang nggak seenak dulu gitu loh, nggak seakrab dulu. Karena di tempat kerja itu nggak bisa kita mencari sahabat. Di tempat kerja itu kita mencari partner kerja aja. Di tempat kerja itu gitu kan kita semua orang tuh kerja nyari uang gitu loh, bukan nyari sahabat. Kebetulan dapat sahabat yang bagus itu adalah sebuah bonus. Nah makanya saya kembali mengingatkan di sini teman-teman sekalian, jangan pernah kehilangan ikatan. Di sini yang ngajinya mungkin udah mulai bolong, carilah murabi lagi, terserah mau di mana, yang penting cari ikatan, ya. Atau di sini yang mungkin udah mulai nggak ngaji sama sekali, gitu ya, carilah lagi murabi yang bagus, gitu ya. Atau kemudian di sini yang udah mulai kendor-kendor tuh ya, udah mulai jarang baca Quran, gitu ya, jarang sholat sunnah, gitu ya, puasa juga udah mulai kendor, mulai berani lah, gitu ya, sama ikhwan atau akhwat tuh udah mulai berani dan lain sebagainya. Cobalah, ya, perbaiki itu semua, mumpung kita itu masih di usia yang muda, gitu ya. Kalau teman-teman nanti karirnya udah stabil gitu ya, jadwalnya udah susah, udah tetap, udah punya istri, apalagi istrinya banyak, udah susah gitu ya. Baik istri yang ketahuan maupun istri yang nggak ketahuan, susah itu. Apalagi kalau sudah punya anak gitu loh, udah punya anak, udah susah. Akhir pekan buru-buru mau ngaji, akhir pekan buru-buru mau berjuang. Ya akhir pekan itu buru-buru baca buku, anaknya dipikirin. Udah gitu, ya kalau istrinya mendukung buat baca, mendukung buat menulis dan lain sebagainya. Kalau istrinya akhir pekan minta jalan-jalan gimana? Dan sebaliknya suami juga begitu. Ya, suami juga begitu. Kayak kalau misalnya istrinya udah orang hebat, akan tetapi ternyata suaminya begitu loh. Akhir pekan mintanya di rumah, gitu kan. Istrinya mintanya masak terus dan lain sebagainya. Makanya suaminya nggak bisa bebas nanti. Istrinya pun begitu. Nah, teman-teman sekalian gitu ya. Kira-kira sebagai pemantik itu dulu gitu ya. Lagi-lagi saya nggak akan terlalu panjang juga gitu ya. Karena nanti enaknya mungkin kita diskusi lebih jauh gitu ya. Dari masalah penaklukan Konstantinopel ternyata ada urusannya sama keluarga, karena memang cita-cita pembebasan Roma diwariskan turun-temurun dari kakek bapak ke anak, ya teman-teman sekalian, itu semua turun-temurun. Nah kira-kira itu teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada moderator. Tadi moderatornya Mas yang mana nih, Mas Aska atau bukan? Bukan ya? Oh tadi Dede Ustaz. Oh Dede ya. Kalau Aska tadi yang baca surat Ar-Rahman ya, saya lupa. Ya, saya kembalikan kepada Dede. Ya mudah-mudahan silaturahim kita tidak putus sampai di sini saja. Dan ini teman-teman sekalian mungkin jangan putus juga kontak dengan teman-teman kita yang masih kuliah di UNJ gitu ya. Barangkali nanti mereka ada bantuan, ada butuh dibantu dan kita sebagai alumni bisa membantu mereka dengan baik. Ya, kira-kira itu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Jazakallah buat Bang Amar atas pemantiknya di HBH kita di malam hari ini. Dan teman-teman, tafadhol silakan bisa diskusi ya. Tadi seperti yang Mbak Amar bilang, sekarang teman-teman bisa langsung open mic ya, bagi teman-teman yang ingin nanya atau ingin diskusi tertentu, karena kita termasuk jarang banget bisa ketemu Bang Amar dalam satu agenda, mungkin bisa setahun sekali ya teman-teman kita ketemu beliau gitu. Itu pun ketemunya virtual teman-teman ya, bukan ketemu secara langsung. Silakan teman-teman bisa langsung open mic atau bisa via Zoom chat ya. Ini izin bertanya. Oh ya, silakan. Aska. Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu sama Bang Amar lagi setelah sekian lama. Ingat waktu di Meni. Bismillah, izin bertanya, panggilnya sekarang Ustadz ya? Ustadz Amar. Nggak usah, Bang aja, alay banget. Siap Bang. Oke.
kalau di sini pertanyaannya terkait apa yang disampaikan tadi dan terkait sama grup dari grupnya kita semua, tapi Bang Amar nggak dimasuk ya, 554. Nah, di sini merujuk pada surat Al-Maidah ayat 54. Di situ ada perumpamaan, ada yang diganti dan ada yang menggantikan. Nah, sedangkan kalau kita lihat kondisi saat ini, banyak orang-orang yang hadir di tengah-tengah kita itu menggantikan yang dahulu, tapi dengan kapasitas yang bahkan lebih rendah dari segi ilmu dan kapasitasnya. Sedangkan bagaimana kita untuk bisa meningkatkan kadar diri kita untuk menjadi orang yang menggantikan lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kayak gitu, Bang. Nangkep gak? Bagian akhir tadi agak berat-berat gitu. Nah, ini suara apa nih ya? Zet ini. Dari saya bukan. Tes. Nah, coba diulangi pertanyaannya aja gitu. Dari aneh. Ya, pertanyaannya gimana caranya untuk menjadi generasi pengganti yang baik daripada generasi sebelumnya dengan kondisi kita yang saat ini, maksudnya umurnya udah ya di usia sekarang gitu. Ya itu aja mungkin. Bang. Oke ya, langsung aneh jawab nih atau gimana? Tampung dulu. Oke ya, langsung aneh jawab aja kali ya. Boleh langsung, Bang. Pertama sih gini ya, saya kebetulan itu baru saja mengkaji urutan-urutan atau kisah-kisah antar generasi dari Khulafaur Rasyidin, gitu ya. Dari zamannya Rasulullah, zamannya Abu Bakar As-Siddiq, dari zamannya Utsman, ya Umar, Utsman, terus kemudian zamannya Ali bin Abi Thalib. Di sana ada satu cerita menarik teman-teman sekalian. Beda dengan antar generasi yang biasanya mewarisi kebencian kepada generasi yang sebelumnya. Tapi antar generasi dalam Islam, ya generasi para Khulafaur Rasyidin itu diwarnai dengan saling memuji dan bahkan memuliakan generasi sebelumnya. Sehingga apa? Cita-cita besar generasi sebelumnya itu selalu terwariskan dengan baik. Ya, pertama teman-teman sekalian, sebagai sebuah generasi, kita harus punya cita-cita. Kalau generasi kita tidak punya cita-cita, maka kita tidak akan bisa melanjutkan generasi yang sebelumnya. Apa cita-cita itu? Terserah. Lebih baik memang cita-cita itu ada hubungannya sama dakwah, gitu ya. Akan tetapi, memang yang susah adalah kalau generasi kita tidak punya cita-cita. Nah sekarang kita nih, gitu ya, sebagai generasi ini kita rumuskan generasi kita cita-citanya apa ya? Yang pertama ada cita-cita besar. Oke, cita-cita besar kita misalnya menjadikan Jakarta sebagai kota Islam. Kan Jakarta sekarang gubernurnya Islam, oke. Tapi kan belum Islami Jakarta itu. Nah, terus kemudian baru kita susun cara teknisnya apa? Terserah. Kita menjadikan 19 orang yang di sini sebagai kepala dinas misalnya, ya kan? Atau apa dan lain sebagainya lah. Kita rumuskan nanti gimana caranya. Ya, yang pertama generasi itu harus punya cita-cita. Yang kedua, kualitas sebagai sebuah generasi juga harus punya. Yang pertama tadi cita-cita, yang kedua kualitas. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau generasi kita itu tidak punya kualitas. Makanya selalu saya menekankan, setiap kali sebuah generasi Islam itu lahir, bagaimana kualitasnya? Bagaimana hafalan Qur'annya? Bagaimana pemahaman sejarahnya? Bagaimana pemahaman fikihnya? Bagaimana pengetahuan bahasa Arab dasarnya? Seenggaknya punya pengetahuan dasar lah bahasa Arab gitu ya. Sabahul khair, assalamualaikum artinya apa? Jazakumullah khairan artinya apa? Jangan ketukar jazakillah sama jazakallah. Ya. Jangan ketukar. Atau setidak-tidaknya dia punya pengetahuan dasar sekali soal tafsir Al-Quran. Seenggaknya dia tahu nih ayat ini turun kepada siapa, ayat ini turun artinya apa, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah ada misi generasi, yang kedua sudah ada kualitas generasi, selesai itu semua. Tapi kualitas generasi itu, ya teman-teman sekalian, bisa dilambangkan dengan 1-2 orang yang muncul di sana. Kalau kita bilang generasi sahabat Rasulullah ada berapa sih? Paling ada sekitar 2.000 orang. Apakah 2.000 orang itu mewakili dunia Islam atau mewakili dunia pada zaman Rasulullah saat itu? Enggak. Jutaan manusia ada di bumi pada saat itu, tapi yang disebut sebagai generasi hanyalah generasi Rasulullah SAW, generasi sahabat Nabi. Kenapa? Yang penting ada ikhtiar dari kita untuk menjadi selalu yang paling depan, untuk menjadi uswah hasanah. Itu loh, sebelum kita ngomongin generasi lebih lanjut. Ya. Terus yang kedua, kalau begitu, memang kita sendiri harus berinisiatif menjadikan kita sebagai tanda dari generasi itu. Ya kan? Tanda dari generasi itu.
Kita harus punya kemampuan agama yang bagus. Kita harus punya cita-cita yang bagus. Kita harus punya kemampuan segala sesuatunya yang bagus. Itu baru kita katakan kita bisa menyusun generasi. Seakan-akan orang yang kajian itu kajian generasi, itu gagal fokus. Gagal fokusnya karena apa? Menyerahkan tanggung jawab pengembangan dirinya kepada orang lain yang masih satu generasi. Terus menyalahkan. Ya nggak apa-apa, generasi saya emang kayak itu. Generasi saya mah emang susah begini lah. Pertanyaannya adalah emang dia bukan bagian dari generasi itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian gitu ya, kira-kira itu jawabannya. Gitu ya. Dan di samping itu memang generasi itu sebagus apapun ya teman-teman sekalian harus punya guru tadi yang seperti saya bilang. Ya, yang mewariskan generasi pembebas Masjidil Aqsa gitu ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu punya guru. Guru-gurunya siapa? Guru-guru mereka adalah generasi yang diasuh oleh Imam Al-Ghazali dalam Madrasah An-Nizamiyah. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Maka generasi teman-teman sekalian ini sekarang udah banyak nih ulama sekitar kita. Ya, di INSI sudah ada gitu ya. Di NU, di Muhammadiyah tuh banyak ulama-ulama hebat. Bahkan di pemerintahan juga banyak ulama yang hebat. Tapi di antara kita, siapa yang mewarisi ilmu para ulama ini? Jangan-jangan kita cuma nonton dan lain sebagainya, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk menjadi simbol atau tanda dari generasi kita. Nah, kira-kira itu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, Masya Allah. Jazakallah khairan Bang Amar. Kakak gimana Kak? Ngejawabkah pertanyaan atau ingin bertanya balik? Ya, alhamdulillah kejawab. Jawab ya insya Allah. Taib, siap. Nah ini ada pertanyaan masuk Bang dari salah seorang akhwat dan minta dibacain pertanyaannya. Kurang lebih kayak gini Bang. Ini pertanyaannya cukup ada beberapa paragraf di sini. Nah gini Bang. Kenapa ya Bang setelah lulus dari kampus rasanya makin kesini daya tahan dakwah semakin melemah? Apakah ada niat yang salah atau kekurangan motivasi? Lalu Bang terkait sudah di dunia kerja berusaha untuk mempertahankan dakwah, merasa takut untuk bersuara atau mendapatkan amanah menjadi pemimpin karena takut yang memimpin lebih tua. Baiknya sikap yang diambil itu gimana ya Bang? Lalu yang terakhir Bang, sebenarnya sudah ada ikhwan yang mengajukan untuk bertaruh. Namun setiap ikhwan yang datang selalu bermasalah dengan suku sebagai persyaratan dari Oktu, sementara sudah berusaha untuk selalu komunikasikan, tapi Oktu masih mengutamakan itu. Baiknya bagaimana ya Bang? Terus di sini yang terakhir, lalu interaksi yang wajar antara Ikhwan dengan Ahwat itu kayak gimana ya Bang? Menurut Ana wajar, namun terkadang ada Ahwat yang melihat Ana itu khawatir terlalu baik kepada Ikhwan sehingga ada sesuatu yang ditimbulkan. Ya kurang lebih Jazakallah khair. Pertanyaannya cukup panjang, tapi nanti kalau saya lupa bacain lagi aja ya. Iya, siap. Nah, suara apa nih? Kok ada kayak suara mesin? Oh, dari antum ya. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama gitu ya, setelah kita keluar dari kampus, bagaimana cara menjaga daya tahan dakwah gitu kan? Mulai kendor gitu ya, mulai ya gitu dah gitu ya. Nah, makanya yang pertama teman-teman sekalian, memang dunia kampus tuh ngangenin gitu ya. Saya dulu emang di kampus gitu kan ngelihat gitu kan, kita kan ketemu terus ya di masjid kan, 3 waktu gitu ya, zuhur, asar, maghrib, isya itu ketemu terus kita bahkan gitu ya. Saya ketemu sama Dede, ketemu sama Aska, ketemu mulu sampai saya bilang ini dia tinggal di masjid apa bagaimana sih gitu kan. Dan ternyata setelah kita nggak di kampus, ngangenin nggak sih? Waduh parah dah gitu kan, ternyata nggak dapet kita momen kayak gitu lagi gitu loh. Jangankan ke masjid, denger azan aja itu kan udah susah sekarang gitu kan. Namanya juga dunia kerja gitu ya, namanya juga dunia kerja. Apalagi sekarang kita ada ya udah pulang aja gitu maunya kan, gak kayak zaman dulu gitu loh, pulang dari kampus nungguin isya dulu lah kita gitu kan. Dari maghrib ke isya kita ngapain? Baca Quran. Kalau nggak makan di Blok M gitu kan. Itu pun makannya seada-adanya aja gitu, kayak sekarang gitu kan. Makannya waduh mewah dah. Jadi ya teman-teman sekalian gitu ya. Kuncinya yang pertama, saya bahagia sekali selepas dari UNJ saya ketemu dengan murabi yang hebat. Itu kunci yang pertama. Saya ketemu murabi yang hebat sehingga murabi itu terus membimbing saya dengan baik. Maka kuncinya jangan lepas ikatan dari guru ngaji siapapun itu. Yang kedua, alhamdulillah saya dapat istri yang tidak kalah hebat gitu loh. Saya tidak membayangkan seandainya istri saya itu bukan orang yang solehah, seandainya istri saya itu bukan seorang yang juga berdakwah, seandainya istri saya itu bukan
seorang istri yang sudah selesai ilmu keagamaannya gitu loh. Karena saya sadar saya anak UNJ. Saya anak UNJ. Anak UNJ apa sih kemampuan agamanya? Anak UNJ kan ibaratnya ngomong assalamualaikum ya fasih dikit dipanggil ustad. Ya kan? Anak UNJ kan kalau japrian ditutup dengan jazakallah khair kan udah ustad. Ustad nih gitu kan. Gitu loh. Nah, saya sadar itu gitu loh. Dan kalau saya hanya bertahan dengan kesolehan semu seperti itu gitu loh. Dalam tanda kutip ya, kesolehan yang terbentuk karena lingkungan di UNJ, mau nggak mau kan, kita sering ke masjid, kita di LDK waktu itu dan lain sebagainya, nggak mau jadi soleh kan. Bahkan seseorang gabung BEM aja bisa soleh, itu cuma di UNJ itu gabung BEM bisa soleh, ya kan. Di kampus lain nggak, belum tentu gitu kan. Nah, kalau saya hanya mengandalkan itu, teman-teman sekalian, barangkali mungkin saya sekarang sudah melakukan dosa-dosa besar yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak direstui. Gitu ya. Tapi kemudian saya dipertemukan dengan calon istri yang pada saat itu alhamdulillah ya beliau tamatan Lipia, sudah selesai dengan ilmu-ilmu syariat, sudah selesai dengan ilmu-ilmu fikih, sudah selesai dengan tafsir. Jadi seenggak-enggaknya gitu loh, saya dijaga oleh istri saya dan istri saya pada saat itu juga dijaga oleh saya sendiri gitu loh. Karena apa namanya akhwat gitu kan, namanya akhwat godaannya pasti banyak. Ikhwan ada aja yang deketin gitu kan dan lain sebagainya. Jangan dikira gitu ya, jangan dikira. Jadi ya teman-teman sekalian, kunci yang pertama jangan kehilangan ikatan, kunci yang kedua, nasihat ini lagi-lagi hanya saya sampaikan di level generasi tertentu kayak teman-teman. Ya, generasi yang memang sebentar lagi udah nyari jodoh gitu ya. Carilah jodoh yang mampu mendekatkan kita kepada kualitas keagamaan tertentu. Yang ketiga, milih tempat kerja. Dari banyak lapangan kerja, ada beberapa lapangan kerja yang memang bisa membuat harga diri seorang muslim itu terjaga. Ya, namanya UNJ kan jadi guru. Lapangan kerja menjadi guru itu nggak bakal jelek-jelek banget kok gitu ya. Nggak ada sundul-sundulan antar bawahan untuk menjadi atasan, nggak ada kan jadi guru tuh, ya kan? Nggak ada korupsi jadi guru tuh nggak ada. Ya namanya jadi guru tuh juga nggak ada kemudian pesta-pesta gitu kan. Ketika pesta-pesta itu kemudian bisa nyewa perempuan dan lain sebagainya, nggak ada. Ya, lapangan kerja itu sudah jadi guru tuh udah bagus banget gitu ya. Nah sekarang teman-teman sekalian, berarti 3 tuh. Satu, teman-teman cari guru yang bagus. Yang kedua, teman-teman cari jodoh yang nanti kira-kira bisa membantu menyelamatkan kita. Terus yang kedua, kita sendiri ya teman-teman sekalian, cari lapangan kerja yang bagus. Dan dari sekarang nih, sebelum teman-teman lapangan kerja atau teman-teman kena jadwal kerja yang ribet, atau teman-teman sekarang sebelum menikah dengan seseorang yang belum tentu kemampuan agamanya lebih tinggi dari kita, penuhi itu kepada diri kita sendiri. Hafalkan Quran gitu ya, belajar fikih dan lain sebagainya. Jangan kebanyakan main ya, jangan kebanyakan main. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Nah, tadi untuk pertanyaan yang kedua gimana tadi? Soal apa? Kayaknya tadi di kolom chat ada ya. Masih di mute, Dek. Oh, terkait ini ya. Sudah di dunia kerja, berusaha mempertahankan dakwah, merasa takut bersuara atau mendapat amanah menjadi pemimpin karena takut memimpin orang yang lebih tua. Baiknya sikap yang diambil tuh bagaimana? Oke. Pertama, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ya, teman-teman sekalian. Ini suara apa ya? Apakah dari saya ini? Oh, bukan. Dari suara apa nih ya tadi? Oke ya teman-teman sekalian. Pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap orang itu tidak dibebani kecuali dengan kesanggupannya masing-masing. Ya udah sekarang sanggupnya gimana? Ya, sanggupnya gimana? Kalau sanggupnya adalah ya sanggupnya kita misalnya nggak berdakwah dengan cara itu ya nggak apa-apa. Kita menjadikan tempat kerja kita sebagai tempat mencari uang pun itu sudah cukup gitu loh. Ya tanpa perlu kita menanggung amanah yang besar. Tapi yang kedua teman-teman sekalian, tentu kita harus sadar. Sekarang kan kita sering banget meratap-ratap. Kenapa sih yang megang jabatan tinggi itu bukan orang Islam? Kenapa sih yang megang jabatan tinggi itu orang-orang Cina? Saya nggak tahu teman-teman kerja di mana. Ya asumsi saya sih ya kerja di tempat yang majemuk ya. Kenapa sih sekarang yang menjadi pejabat-pejabat tuh orang-orang yang Islam akan tetapi visi misinya bukan Islam? Karena orang-orang Islam yang beres kayak kita ini loh. Orang-orang Islam yang beres, yang visi misinya jelas untuk Islam, nggak berani megang jabatan. Mindset kita dari awal udah, saya nggak amanah, saya nggak mau pegang jabatan, saya tuh nggak mau bersosialisasi, saya tuh orangnya nggak bisa nyusun-nyusun berkas, saya tuh nggak mau mimpin dan lain sebagainya. Karena mindset kita udah kayak begitu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan orang lain lah yang sanggup yang akan menempati jabatan itu. Ya teman-teman sekalian. Akan tetapi lagi-lagi dalam hal ini saya harus tahu dulu konteksnya seperti apa, karena nggak bisa jawabannya itu umum. Ya,
serahkan aja kepada Allah, ya Allah kuatkan aku gitu ya, dan berdoalah dengan doa-doa di ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah ya. Laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna dan seterusnya. Itu doa yang bagus sekali. Ya, tapi jangan jadikan doa ini sebagai doa penolak amanah gitu. Doa ini bukan doa untuk menolak amanah, bukan. Doa ini doa untuk nggak apa-apa amanah ini saya terima, akan tetapi ya Allah, saya nggak kuat. Maka kuatkanlah saya. Atau kalau saya yang kau pandang tetap nggak kuat juga, jauhkan amanah diri saya, tapi terima dulu aja. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini tentang nikah tadi ya. Coba ini saya baca dulu ya. Oke, sudah ada ikhwan yang mengajukan untuk bertaaruf, namun setiap ikhwan datang selalu bermasalah dengan suku, sementara sudah berusahakan. Baiknya bagaimana? Ya nggak masalah, gitu. Persyaratan berupa suku, harta dan lain sebagainya itu syar'i tambahan yang diboleh-bolehkan, gitu loh. Karena ibadah nikah itu beda dengan ibadah sholat ya. Sholat itu kan kalau tata caranya beda dengan sholat orang lain ya salah juga kita. Tapi kalau nikah orang tua mensyaratkan, pokoknya kamu hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki yang sudah punya istri ya. Boleh-boleh aja terserah, gitu kan. Nah ini kan cuma masalah suku gitu ya teman-teman sekalian, maka berdoa saja. Ya Allah datangkanlah seorang yang dimaksud seperti maksud orang tua saya, akan tetapi juga cocok dengan syarat saya, itu aja caranya, berdoa aja. Dan biar nggak aneh-aneh, batasi interaksi dengan laki-laki. Nah ini nyambung kepada jawaban pertanyaan terakhir. Kadang-kadang teman-teman sekalian, banyak laki-laki yang merasa cocok sama kita itu cuma gara-gara kebanyakan WhatsAppan. Kebanyakan chit-chat nggak jelas gitu kan, nggak kayak di kampus kan. Di kampus kan WhatsApp kita diperiksa kan sama Robi gitu kan. Wah diperiksa terus, wah Ahi antum kemarin Anda lihat makan di Blok M sama siapa tuh gitu kan. Nah, kalau sekarang kan enggak gitu ya, kalau sekarang kan enggak. Jadi teman-teman sekalian, jangan kebanyakan terlalu akrab dengan laki-laki sehingga siapapun tuh laki-laki yang datang, itu bukan laki-laki yang betul-betul ingin menikahi kita gitu loh, akan tetapi cuma gara-gara cinta lokasi sementara. Ya. Yang kedua tadi, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendatangkan jodoh yang ridho ya, diridhoi oleh orang tua kita sekaligus diridhoi oleh kita sendiri. Ngobrol sama orang tua. Ya, Pak, Bu, saya mau jodoh yang ciri-cirinya 15 nih. Ciri-cirinya 1 2 3 4 5 sampai 15. Nah, orang tua kita mau jodoh yang ciri-cirinya 1 2 3 4 5 sampai 15. Cocokin. Ya. Mana yang bisa ngalah, mana yang bisa jalan terus. Ya, cocokin. Makanya kenapa? Nikah itu bukan gara-gara kita suka sama orangnya semata-mata, enggak, tapi cocok sama kita gitu loh. Suka sama cocok itu dua hal yang berbeda. Ya, itu dua hal yang berbeda. Makanya teman-teman sekalian gitu ya, cocokin dulu sama orang tua dan jangan mengorbankan orang tua kita yang dari kecil sudah mengandung kita, sudah merawat kita, capek nyari makan segala macam, hanya gara-gara cinta sesaat, kemudian kita durhaka kepada orang tua kita. Ya, turuti orang tua kita. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir tadi, bagaimana sih batasan interaksi yang baik? Ya kalau nggak ada kepentingan ngapain interaksi? Gitu aja masalahnya kan. Kalau nggak ada kepentingan ngapain interaksi? Kadang-kadang kita nggak jelas kan, curhat panjang lebar, ngapain gitu loh, ngapain? Kayak nggak ada hal aja sih yang bisa kita kerjakan gitu loh, ya kan? Maka untuk mengakhiri itu ya teman-teman sekalian, untuk mengakhiri chit chat apa dan lain sebagainya itu, cobalah berproses menikah secara wajar, ya. Cobalah berproses menikah. Itu semua akan mengakhiri interaksi yang tidak perlu dengan laki-laki maupun perempuan, ya. Dan sibukkan diri kita. Kalau kita itu kuncinya begini deh, saya nggak muluk-muluk pengendalian diri, nggak mungkin teman-teman itu punya pengendalian diri yang sehebat itu, gitu loh. Maka obatnya sekarang proseslah pernikahan, biar apa? Biar terkendali gitu loh. Dan jangan sampai kemudian laki-laki atau perempuan itu suka sama kita cuma gara-gara keseringan chat-chatan biasa. Jomblo kan gitu kan, ya kan, jomblo kan biasa begitu gitu loh. Dan untuk mengendalikan bagaimana, ini nikah aja gitu loh, ya teman-teman sekalian. Kira-kira itu saya kembalikan kepada moderator. Jazakallah khairan Bang atas jawabannya. Semoga tadi bagi ahwat-ahwat yang bertanya menjawab pertanyaan insya Allah ya. Dan ada lagi Bang pertanyaan yang masuk secara direct ke Ana langsung dari ahwat juga, minta dibacakan pertanyaannya. Pertanyaannya gini Bang, gimana Bang pandangan Bang Amar terhadap orang yang sangat aktif berdakwah di luar tetapi hubungan dengan anggota keluarganya itu buruk? Langkah apa yang sebaiknya dilakukan orang tersebut untuk bisa baik di keduanya, dakwah di luar ataupun dan juga di keluarga? Kayak gitu Bang. Ya nggak tahu. Ya
baik buruk tuh apa takarannya gitu loh. Teman-teman mau ngomong apa sama Nabi Ibrahim? Ibrahim, gila lu, bini lu ditinggal-tinggal tuh di Mekah, anak lu baru lahir juga lu tinggal tuh di Mekah, bagaimana? Mau ngomong kayak gitu sama Nabi Ibrahim. Ya kan, atau ngomong sama Nabi Muhammad tuh, gimana sih lu dakwah boleh, tapi keluarga lu jangan diajak hijrah begitu dong. Rumah di Mekah diurusin. Gitu. Atau gimana gitu loh. Artinya gini teman-teman sekalian. Dakwah itu sesuai dengan kesanggupan. Gitu loh. Jangan pernah ngomong tuh gimana sih dakwah tapi keluarga nggak diurusin. Ya nggak tahu gitu loh. Artinya karena apa? Ada yang gini, ada yang dakwahnya itu lebih berat daripada kasus yang antum kasih tahu tadi, tapi keluarganya nggak masalah. Karena apa? Keluarganya siap dan berterima gitu loh. Dan ada juga orang yang bahkan nggak dakwah, sama sekali nggak dakwah, cuman kerja doang, tapi keluarganya masih aja protes. Kok nggak pulang-pulang sih, kerja mulu? Nah ini semua makanya teman-teman sekalian tergantung kesiapan keluarga itu bagaimana. Ketika seorang laki-laki itu berdakwah, ketika seorang laki-laki itu berjuang melawan sesuatu gitu loh, melihat tirani atau seorang ini melihat penindasan di mana-mana dia harus berjuang. Yang ada dalam pikiran dia adalah kadang-kadang dia tuh menyesal ketika mendapatkan istri atau ketika mendapatkan keluarga yang justru tidak mendukung dia gitu loh. Istri yang memaksa dia kerja, istri yang memaksa dia di rumah. Ini akan tersiksa perasaan laki-laki ini. Sama seperti perasaan istri ketika sebelum menikah dulu bisa jalan-jalan. Tapi sekarang setelah menikah, suami gak ngizinin kita jalan-jalan. Apa yang terjadi? Menyesal nanti perasaan itu. Maka teman-teman sekalian gitu ya, dari awal aja gitu loh, obatnya begitu, dari awal aja. Kalau emang kita nggak mau calon suami kita itu berdakwah, mendingan jangan nikah sama dia. Ya karena apa? Ya namanya dakwah itu pasti kan ninggalin keluarga, pasti. Ya, para nabi itu emang gimana sih? Ya, emang sekarang begini, kalau misalnya Nabi Nuh mau tetap bersama dengan istrinya gitu loh. Istrinya kena musibah terus so sweet. Biarkan aku mati bersama istriku kena banjir ini. Emang ada kita sekarang umat manusia ini? Nggak ada. Orang kita semua keturunan Nabi Nuh kok. Ya kan teman-teman sekalian? Artinya begini, itu semua sebenarnya tergantung kesepakatan di awal. Ya, terus yang kedua, ada baiknya si laki-laki ini atau si siapapun itu gitu ya, menjelaskan kepada keluarganya apa sih kegiatan dakwah dia di luar selama ini. Dan ada baiknya keluarganya tidak langsung memprotes, akan tetapi mengkompromikan. Dia mengkompromikan. Kapan harus di rumah. Dan jangan juga kemudian keluarganya tuh egois gitu loh, memaksa dia itu pulang, memaksa dia itu kabur dari jalan perjuangan yang selama ini dia cintai. Dikompromikan aja gitu. Laki-laki ini suruh ngobrol gitu ya sama keluarganya. Ini kira-kira agenda dakwah tuh saya ini mana yang harus dikurangi gitu ya. Bagi aja waktu kita menjadi 3. 1 waktu berdakwah, 2 waktu kerja, 3 waktu keluarga. Proporsinya bagaimana? Terserah sesuai dengan kesanggupan. Mau 90% untuk dakwah kek, mau 90% untuk kerja kek, terserah sesuai dengan kesanggupan. Nggak ada proporsi yang sama tuh, nggak ada. Contoh Jokowi dakwah nggak, gitu kan. Akan tetapi ketika dia jadi presiden, emang boleh Sabtu Minggu di rumah ya, bodo amat. Bu Iriana Joko Widodo misalnya, Pak boleh jadi presiden ya, tapi Sabtu Minggu di rumah. Gimana? Ya teman-teman sekalian. Apalagi teman-teman sebagai laki-laki tentu punya perasaan ingin berjuang dan lain sebagainya ya enggak. Bayangkan kalau dapat keluarga yang keluarga ini tidak mengizinkan kita berjuang, atau sebagai perempuan ya mendapatkan calon suami yang calon suami kita tidak mengizinkan kita berdakwah, tidak mengizinkan kita berjuang. Kuncinya adalah komunikasi dan yang kedua kesepakatan ya. Jangan pernah mencegah seseorang yang berangkat berdakwah. Ya, persiapkan saja segala keperluannya, lalu kemudian sampaikan keperluan rumah itu apa saja. Jangan mengada-ada ya teman-teman sekalian. Maksudnya jangan mengada-ada tuh, jangan menciptakan alasan agar orang ini pulang gitu. Jangan, akan tetapi dukung dakwahnya kalau bisa. Saya kok seperti ini ya, seperti memandang bahwa kayaknya orang ini mungkin merasa keluarganya tidak bisa diajak berdakwah, maka akhirnya apa? Dia memisahkan kegiatan dakwah itu dari keluarganya. Karena banyak kok di luar sana yang berdakwah bareng keluarga. Syaratnya cuma 1. Syaratnya itu keluarganya juga mau diajak dakwah. Karena banyak sekali aktivis kah itu, juru dakwah kah itu, keluarganya nggak mau diajak dakwah, akhirnya dia dakwah sendirian. Keluarganya itu maunya diem aja, keluarganya itu merasa nggak nyaman terus gitu loh. Ya keluarganya itu merasa maunya di rumah, keluarganya itu merasa selalu saya tidak merasa kapabel untuk berdakwah, sementara suaminya atau ayahnya atau siapapun itu, ibunya itu kapabel untuk berdakwah. Apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah sama-sama merasa tidak pernah hadir. Si suami merasa keluarganya nggak pernah bisa diajak berdakwah, ya kan? Si keluarganya merasa suaminya tidak pernah ngurusin keluarga. Kalau kayak begini gimana? Ya teman-teman sekalian, maka kuncinya adalah dialog. Kuncinya adalah kesepakatan. Kira-kira itu. Saya kembalikan kepada moderator.
Masya Allah, jazakallah kan Bang Amar. Semoga menjawab buat tadi salah satu teman kita yang nanya terkait itu. Lalu ada lagi pertanyaan yang masuk Bang. Izin tanya, bagaimana jika kita pernah berbuat salah kepada kawan kita, sebenarnya sudah saling bermaafan dan diikhlaskan, tapi cerita tentang kesalahan kita itu terus ada dan kadang membuka luka lama. Kira-kira bagaimana Bang sebaiknya menghadapi persoalan seperti ini? Ya nggak gimana-gimana ya. Kalau saya cuma akan bilang ya udah nggak usah dipikirin. Gimana ya? Karena begitulah, yang pertama teman-teman sekalian, mungkin itu sebagai tanda dari Allah. Jangan menyepelekan kesalahan, dampaknya panjang. Tapi yang kedua, kalau kita udah bertaubat, udah minta maaf segala macam masih dibahas-bahas juga, ya udah nggak usah dipikirin, pergi aja gitu loh. Beralih aja dari situ. Karena kan kita nggak pernah tahu kan, kesalahan yang kita buat itu seberat apa kepada hati orang lain dampaknya, nggak tahu kan? Gitu loh. Makanya itu sebagai tanda dari Allah, biar kita tidak gampang melakukan kesalahan, tidak gampang membuat orang lain itu marah gitu loh, tidak gampang membuat orang lain itu punya omongan tentang kita. Ya. Makanya teman-teman sekalian gitu ya, jadilah pribadi yang lebih baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, maklumlah gitu ya. Maklum saja dan kemudian pergi saja dari tempat yang membuat telinga kita panas itu. Udah gitu doang cara menghindari gibah. Nggak bisa ada orang lagi gibahin kita suruh berhenti, jangan ngomongin gue dong, nggak bisa. Dia pasti akan jadi omongan baru tuh. Kemarin pas gue ngomongin dia, terus dia tahu, masa dia malah ngomong jangan ngomongin gue. Ya kan? Mana ada gitu. Itu akan jadi sumber gibah yang baru. Kita pergi aja dari kehidupan dia gitu loh. Udah nggak usah muncul-muncul lagi. Biar apa kita nggak diomongin. Itu ya kira-kira ya. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Ya, jazakallah ya kan Bang Amar atas jawabannya. Semoga juga ngejawab tadi buat teman-teman yang nanya terkait itu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya dari Ikhwan atau akhwatnya? Bisa langsung open mic ya, ataupun bisa langsung via room chat. Ane mau izin bertanya. Ini Faik ya, Masya Allah. Kabar? Maaf Bang, Ane mau bertanya. Apakah membaca buku itu bisa diganti dengan menonton video dengan bahasan dari buku tersebut gitu? Atau diganti dengan minta diajarin sama orang tentang isi dari buku tersebut atas dasar mungkin kekurangan dari apa namanya, kan nggak semua orang bisa membaca buku dengan baik gitu, dalam artian menangkap isinya dengan baik gitu ya. Nah itu apakah bisa digantikan? Terima kasih Bang. Oke, kalau ditanya apakah bisa menggantikan, jelas tidak gitu ya. Sama halnya seperti nasi, apakah bisa digantikan infus? Ya. Makan nasi padang, apakah bisa digantikan infus? Ya nggak bisa, meskipun kandungannya sama gitu loh. Kandungan yang ada dalam sebotol infus sama dengan dua bungkus nasi padang. Tapi apakah nasi padang sendiri bisa digantikan dengan infus? Nggak bisa. Infus rasa nasi padang misalnya, nggak bisa kan? Nah maka teman-teman sekalian gitu ya, saran saya nggak apa-apa, teruskan saja karena memang setiap manusia diciptakan berbeda-beda, nggak usah maksa. Tapi untuk penggugur kewajiban tetaplah membaca buku, ya. Dan apakah bisa diganti dengan video-video semacam itu? Kadang bisa kok, gitu. Kadang bisa. Saya sendiri kadang-kadang begitu untuk mencari cara cepat gitu loh. Aduh, saya baca buku pegel banget gitu loh. Terus ngantuk juga gitu kan, capek pulang kerja gitu kan, masa buka buku, ya udahlah nonton video aja gitu loh. Ya bisa kadang-kadang. Akan tetapi teman-teman sekalian, ada hal yang nggak bisa digantikan oleh video. Ya ada, buku itu menawarkan pemikiran yang utuh. Sementara kalau video itu menawarkan pemikiran cuma setengah-setengah doang. Makanya orang yang cuma ngaji video itu kadang-kadang jadi ekstrim. Kenapa? Dia nggak tahu itu ulama ngomong kayak gitu konteksnya apa gitu loh. Gitu ya. Aduh, ini anak saya lagi berjalan-jalan. Dia lagi sama admin bank sama siswa nih sebenarnya nih. Sedang diasuh. Ya. Jadi teman-teman sekalian gitu ya. Dan apakah bisa digantikan dengan ceramah? Sometimes bisa. Tapi kan kita ke kuliah begitu ya. Dosen ceramah, tapi di akhir ceramahnya dosen bilang apa? Cari buku ini ya. Ya kan? Dosen juga kadang-kadang ketika ceramah, ya makanya kuncinya lagi-lagi apa? Seimbang saja. Seimbang saja. Karena apa? Kalau kita cuma baca buku, nggak dengerin ceramah orang, sesat juga kita. Tapi kalau kita cuma dengerin ceramah, kita jadi orang bodoh yang ekstrim. Ya, kalau kita cuma lihat-lihat video di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya, kita akan jadi orang yang pemahamannya parsial doang. Ya, jadi semampunya saja. Saran saya semampunya saja. Tapi yang terpenting jangan berhenti belajar, itu yang paling penting. Ya.
jangan buru-buru lah, gitu ya, jangan buru-buru. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakallah khairan Bang Amar. Gimana Faik? Menjawabkah? Alhamdulillah, terima kasih Bang. Menjawab ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ada lagi 2 pertanyaan yang masuk secara direct, Bang, dari 2 akhwat. Yang pertama adalah bagaimana Bang pandangan terkait peran dakwah perempuan? Karena yang saya rasakan di kampus sama di luar ada banyak perbedaan. Salah satunya terkadang di luar kita yang menjadi inisiator yang mau tidak mau berinteraksi dengan amanah Iwan Akhwat yang pastinya ada interaksinya berbeda dengan di kampus. Nah, itu gimana Bang? Ini banyak ditanyakan kepada saya, dan pangkal masalahnya itu bukan interaksinya. Pangkal masalahnya itu adalah ente punya batas apa enggak. Ya kan, jangankan amanah kayak gitu loh. Orang ente jadi dai, ya ente jadi ustazah, tetap aja kok interaksi sama ikhwan. Cuman masalahnya ente punya batas apa enggak. Emang sekarang beda deh, apa hubungannya tuh berdakwah terus kemudian WhatsAppan hahaha, nggak ada hubungannya kan? Gitu loh. Iya nggak apa-apa gitu loh. Antum dagang, dagang kan interaksi juga tuh ikhwan akhwat kan. Tapi kan nggak ada hubungannya dengan pacarannya, nggak ada hubungannya curhat-curhatan tuh nggak ada hubungannya kan. Batasin aja gitu loh. Dan selesaikan semuanya di grup. Jangan kemudian ada yang jabri-jabrian gitu loh. Selesaikan semuanya di grup. Nah ini kan masalahnya, tapi saya sadar. Ya nggak bisa juga menerapkan standar yang terlalu tinggi kepada teman-teman dari UNJ gitu loh. Tapi kan kita ini sama-sama udah ngaji kan. Batasin aja gitu loh. Mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Itu aja kuncinya kan. Interaksi ikhwan akhwat nggak ada yang masalah kok. Nggak ada hubungannya gitu kan. Sama kayak ini teman-teman naik kereta ya, atau teman-teman naik angkot misalnya, naik mikrotrans kalau Jakarta kan. Terus bayar angkot. Perlu nggak masuk supir angkotnya, abang angkotnya asli mana? Udah makan belum? Nggak perlu kan? Ya udah bayar aja gitu loh sama supir angkot. Begitulah interaksi ikhwan akhwat yang secukupnya dalam dakwah ini. Ya kan? Atau teman-teman kan dulu di kampus pernah ngurus pemira kan, pernah ngurus apa lagi selain pemira, ospek gitu ya, MPA gitu kan, teman-teman pernah ngurus pers kampus, teman-teman pernah ngurus apa. Interaksi nggak ikhwan akhwat? Interaksi. Tapi ada batasnya nggak ada. Sama di luar dunia kerja juga kayak begitu, dibatasin. Gitu, kasih tahu Pak atau Pak Bu, ini interaksinya batasnya segini, lebih dari ini keliru, lebih dari itu teman-teman menghindar aja, nggak usah jelasin, nggak usah, tapi menghindar aja. Dengan menghindar itu orang-orang juga akan menghormati kita kok. Oh berarti prinsip dia kayak begitu, gitu ya. Gitu kira-kira ya, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Bang Amar. Ada lagi pertanyaan yang masuk. Syarat minimal kita yang belum paham fikih apa aja ya Bang untuk belajar, dan kalau sekarang mau belajar fikih baiknya ikut dengan ustadz siapa ya? Oke, iya jelas dari awal, dari niat gitu ya, terus niat, toharoh, sholat, gitu aja, mengikuti bab dalam Sahih Bukhari, ya. Nah, bahasan dalam bab Sahih Bukhari itu nanti akan menjadi sumber dari bahasan Bulughul Maram, Fathul Bari dan lain sebagainya. Nah, gurunya siapa? Ya banyak, ada beberapa guru yang bisa saya rekomendasikan, diantaranya Ustadz Farid Nu'man Hasan. Ya, yang kedua diantaranya ada lagi Ustadz Ridho Supraha, itu guru-guru saya juga gitu ya. Kalau saya sih merasa nggak cukup, makanya saya kuliah lagi gitu ya. Ada satu dosen saya yang sekaligus juga dosen istri saya, namanya Ustadz Yusuf Siddiq namanya. Saya nggak tahu tuh Ustadz Yusuf Siddiq itu punya masjid di mana, cari aja gitu ya. Nah, coba teman-teman cari rekomendasi ke ustadz-ustadz yang dekat-dekat, karena saya khawatir kalau direkomendasikan ustadz yang besar-besar, yang kabir-kabir, itu nanti akan kurang ini aja sih, kurang bisa terakses karena sibuk mereka. Ya. Tapi gini, saya mungkin bisa merekomendasikan satu buku gitu ya. Ustadz Farid Nu'man Hasan itu kemarin nulis buku. Nah ini sebentar ya, saya bagikan aja gambarnya. Buku seputar tentang fikih-fikih keseharian itu ya. Sebentar ya, nih saya share aja ya. Oke, sebentar. Ada satu judul buku yang judulnya Menjawab Kegelisahan Aktivis Dakwah gitu. Dan ini menarik sekali, menarik sekali. Oke. Sebentar, coba kita lihat di Zoom lagi. Oke,
Oh, di chat tuh nggak bisa naruh gambar ya? Di chat nggak bisa bang, paling share. Nggak bisa. Eh, Oh, share. Oh, only host can share the meeting. Oke deh. Coba ini mungkin Yomi ada nggak di sini? Ini saya kirim ke Yomi kan ini ya sebagai CP, nanti teman-teman bisa ini deh coba ditampilin sama Yomi gitu. Kirim apa bang? Ini kirim ada poster nih. Nah itu tuh. Ustadz Farid Numan Hasan ini termasuk Ustadz yang saya rekomendasikan buat teman-teman ya. Coba tuh. Coba udah kebuka? Udah bisa ini bang, bisa share screen langsung dari Bang Ahmad. Bisa ya? Iya, udah dijadiin co-host. Oh, udah dijadiin co-host ya? Oke, sebentar nih. Ini saya lagi buka di Instagram nih. Udah masuk belum? Oh, udah kelihatan ya. Nah itu tuh buku Ramadan bersama Salaf itu buku fikih, terus fikih praktis pendidikan anak tuh isinya juga fikih juga. Nah kemudian yang menarik adalah buku yang terakhir itu yang menjawab kegelisahan aktivis dakwah tuh isinya fikih juga gitu loh. Gitu ya. Nah ini teman-teman coba ikuti aja telegramnya dia. Telegramnya beliau itu banyak berisi tentang pelajaran-pelajaran fikih yang bagus. Ustadz ini termasuk ustadz tarbiyah yang cukup hebat kok. Itu ya yang bisa saya rekomendasikan. Murabi saya sendiri punya kajian tafsir sih di masjid di Jati Padang, akan tetapi sekarang lagi off. Ya. Mau makan apa? Kenapa mas? Lagi mau makan apa? Masjid apa Ustaz? Bang? Di Jati Padang. Namanya Masjid Ar-Ruhama. Tapi sekarang lagi off gara-gara pandemi. Gitu ya kira-kira ya. Itu kira-kira ya. Teman-teman yang ingin ditanyain, Fadil bisa di room chat atau via open mic ya buat teman-teman yang mau langsung nanya. Sekiranya jika ada yang ingin tanya lagi atau gini, yang ingin ada hal yang ingin didiskusikan lagi teman-teman. Alhamdulillah kita di malam hari ini ada 25 ya. Insya Allah 25 orang. Oke. Gimana teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyain? Yang ingin didiskusiin? Oke. Kalau misalnya belum ada lagi teman-teman yang ingin didiskusiin, oh ada nih. Oh ada, barusan ada masuk. Nah, ini pertanyaan lagi Bang, dari message juga tadi barusan masuk. Gimana Bang caranya ngejaga 11 bulan setelah Ramadan, 11 bulan di bulan Ramadan agar akhirnya bisa tetap terjaga Bang ibadahnya? Sip. Nah, belum nyala ya tadi ya. Baik. Jadi ibadahnya bisa terjaga. Oke. Saya nggak bisa ngasih tips kecuali apa yang sudah pernah saya alami. Ya, jujur aja. Ibadah saya dijaga sama istri saya gitu. Istri saya ngingetin gitu loh. Ya, ngingetin ibadah-ibadah harian, infak, sedekah, zakat segala macam dia ingetin gitu. Makanya penting untuk punya pasangan ngerti agama. Ya, cakep tuh nggak penting. Ya, cakep kalau kafir bagaimana gitu kan. Penting bisa diatur. Gitu kan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya tetap punya murabi. Nah murabi saya tuh ngingetin mutabah yaumiyah. Ya kan. Terus yang ketiga, alhamdulillahnya gitu ya, saya juga punya banyak teman-teman yang ngingetin saya tuh ngingetin yang bagus-bagus gitu loh. Enggak ada teman saya ngingetin bola, ngingetin apa gitu loh. Enggak ada teman saya ngingetin maksiat gitu kan, ngingetin udah KPR belum dan lain sebagainya, riba gitu kan, enggak ada. Kuncinya 3 itu sebenarnya. Kalau sudah gini ya, lagi-lagi kenapa saya bilang kayak begini, Bang Ahmad bilang nikah mulu, bukan gara-gara apa-apa. Teman-teman umurnya berapa gitu loh. Jadi jawabannya itu pas kena sasaran. Kalau jawaban saya cuma ngawang-ngawang, ya belajar ini itu kayak Jokowi lah gitu ya. Cuma lip service gitu loh. Saya nggak mau jawaban saya itu lip service. Usia teman-teman berapa sih gitu kan? Misalnya Mas Aska, usianya berapa?
Mas Alka usianya berapa? Tes 25, Bang. 25. 25. Nah, alhamdulillah ya, saya di umur 25 itu udah bangun keluarga, bangun perpus, bangun rumah segala macam gitu ya. Artinya begini, di usia itu yang bisa menjaga kita udah bukan lagi bertemanan sama mata. Coba deh, jujur aja deh. Temennya Mas Dede, temennya Mas Faik, temennya Mas Aska, siapa sih sekarang? Dia teman kerja. Ya kan, gak kayak dulu gitu loh. Pagi, siang, sore ketemu. Namanya udah teman kerja, mungkin gak sih tiba-tiba jam 3 pagi ngetin, ayo bro, sholat qiyamul lail. Enggak kayak di kampus. Ya kan? Makanya kuncinya adalah mulai dari sekarang. Persiapan untuk membangun keluarga yang bisa membuat amalan-amalan kita tuh membaik. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu semua ya teman-teman sekalian, nah barulah sekarang kita coba cari ilmunya. Ya beli buku atau dengerin YouTube juga nggak apa-apa gitu ya. Fikih-fikih ibadah keseharian yang bisa membuat ibadah kita itu terjaga. Ya. Terus yang ketiga nih ya teman-teman sekalian, jauhi teman-teman yang membuat kita tuh lalai. Ya jauhi teman-teman yang membuat kita itu mengingat selain Allah, jauhi teman-teman yang ngajakin ngomong yang lain gitu loh. Selain ngomongin agama, jauhi teman-teman yang membuat daya juang kita itu menurun karena yang diomongin cuma sebatas perempuan, sebatas laki-laki. Yang diomongin cuma sebatas film, yang diomongin cuma sebatas. Teman-teman semacam inilah yang akan membuat ibadah-ibadah kita pasca Ramadan itu hilang dan habis. Ya. Yang keempat, ada 2 tips. Pertama, kurangi tidur, kedua, kurangi makan. Udah itu aja kira-kira. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, Masya Allah. Jazakallah khairan Bang Amar. Dan ternyata barusan ada lagi pertanyaan yang masuk dari salah satu seorang akhwat dari secara direct. Ini Bang, Bang mau rekomendasi dong buku untuk menjaga terus ruh visi kita dalam keluarga, dalam konteks keluarga dakwah. Bu apa ya? Ini Keluarga yang saya, yang nanya akhwat yang sudah nikah di barusan. keluarga saya bukan keluarga dari buku sih masalahnya gitu loh. Kami berdua itu masalah keluarga itu tidak kami cari jawaban di buku gitu loh, tapi kami konsultasi kepada murabi masing-masing gitu loh, karena keluarga itu unik. Tapi kalaupun begitu gitu ya, kalaupun misalnya saya pribadi disuruh merekomendasikan ya buku-bukunya Salim Afilah cukup bagus kok. Gitu ya. Apapun itu bukunya. Di sini ada Barakallahu lak, bahagianya merayakan cinta, lapis-lapis keberkahan tuh bagus saya rasa. Yang kedua, kalau misalnya nanti sudah mau persiapan keluarga Qurani atau keluarga yang udah mempunyai anak gitu ya, ini mungkin ada beberapa buku yang bisa saya rekomendasikan, terus saya ambil. Nah ini ya, ini cukup bagus nih ya, Islamic Parenting. Ya buku ini cukup bagus. Terus buku apa lagi ya? Coba beli buku biografinya Buya Hamka yang ditulis sama anaknya Irfan Hamka, judulnya Ayah. Itu buku benar-benar menggambarkan bagaimana ketika ayahnya berjuang, apa sih yang dirasakan oleh anak dan istrinya gitu loh. Paling itu sih kira-kira yang bisa saya rekomendasikan, karena jujur aja saya jarang sebenarnya baca buku-buku untuk urusan rumah tangga gitu loh. Jadi meskipun saya kebanyakan sekarang ngisi masalah parenting atau ngisi masalah nikah gitu ya. Karena pengalaman yang saya dapat itu pengalaman dunia nyata gitu, pengalaman real bukan pengalaman buku. Gitu ya, saya kembalikan kepada moderator. Insya Allah. Jazakallah khairan Mbak Amar atas rekomendasinya. Gimana teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyain? Silakan tafadhol. Kita insya Allah maksimal sampai pukul 10 sesuai dengan jadwal deh. Insya Allah. Siap, kalau misalnya belum ada lagi yang ditanyain, kita akan langsung masuk ke sesi ini. Jadi kita biasanya memang Bang di setiap kajian-kajian kita di Gen itu biasa emang ada kuis Bang. Kuis yang memang disponsori langsung sama teman-teman Gen juga gitu. Biasanya ada yang ngasih buku, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih macam-macam lah gitu. Dan karena di malam hari ini insya Allah akan ada 2 hadiah. Bang Amar bakal bersedia Bang untuk jadi ngasih pertanyaan ke teman-teman nanti ya. Boleh, pertanyaannya apa ini? Nah, pertanyaannya bisa seputar materi ataupun juga bebas Bang. Nanti hadiahnya insya Allah ada 2 untuk di malam hari ini. Jadi yang alhamdulillah dari teman-teman yang juga, yang pertama adalah uang tunai sebesar Rp100.000 yang dikhususkan untuk beli buku. Jadi bagi teman-teman nanti yang dapat uangnya diminta sama yang ngasih untuk khusus beli buku, bukan untuk beli yang lain. Yang kedua, voucher bisa milih antara GoPay, OVO ataupun pulsa senilai Rp50.000. Itu Bang, kurang lebih. Oke, ada 2 pertanyaan berarti ya.
Iya. Oke deh, yang masih berkenan sama tadi. Baik, pertanyaan yang pertama ya. Apa ya pertanyaan pertamanya ya? Oh ya, Oke sebelumnya ya. Bang, kita nanti jawabnya bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan Bang Amar, nanti dijawabnya via room chat ya, teman-teman. Oh, via room chat. Oke. Iya. Oke ya. Oke, silakan. Pertanyaan pertama nih ya, pertanyaan pertama. Siapa nama ayah dan kakek dari Sultan Muhammad Al-Fatih? Nah, tafadhol. Silakan teman-teman. Ini boleh browsing, Bang? Hah? Yang paling dulu aja, buruan. Kan Dulu saya aja nggak ya? tahu teman-teman nggak browsing atau nggak, saya nggak tahu. Oh iya benar. Siap. Oke, silakan teman-teman. Tadi pertanyaan pertama, berhadiah uang tunai senilai 100.000 untuk dibeliin buku ya. Jawabannya berarti dua ya Bang ya? Iya, jawabannya dua. Kakek dan ayah. Kakek sama ayah. Nah, silakan Ya. teman-teman langsung dikasih. Muhammad bin siapa. Nah, iya. Silakan teman-teman. Nggak ada nih, baru satu yang jawab nih. Satu yang jawab. Itu dicari Google justru satu masalahnya tuh. Nggak ada tuh dicari. Nama ayah Muhammad Al-Fatih. Nggak ada tuh di Google. Coba aja kalau percaya. Ayah Muhammad Al-Fatih, ayah dan kakek tadi ya. Ya, ayah dan kakek. Jadi Muhammad Al-Fatih bin siapa. Ya, teman-teman silakan ya. Boleh bertanya, boleh nanya ke tempat yang lain. Ask Boleh. the audience. Atau bertanya ke teman-teman yang lain yang di luar grup ya. Tafadhol, siapa tahu dapat jawabannya. Atau mungkin nanya ke Murobiah, siapa tahu dapat jawabannya. Karena ini menarik juga Bang, biasanya pertanyaannya kan yang kita tahu itu gurunya gitu. Nah, ini ayah dan kakek. Syamsuddin. Iya. Ini dua-duanya sultan nih misalnya, dua-duanya raja nih. Iya. Kalau dicari masing-masing ada namanya. Cuman kalau ditanya itu ternyata itu ayahnya Al-Fatih atau nggak ada yang tahu. Oh. Ada yang tahu nih? Nggak ada yang. Wah, Sudah. parah nih. Ya mungkin Faik, Aska, atau teman-teman yang lain. Ini ada yang dari Turki langsung, Ustaz. Bang, ada Hei Kurniawan ya, tulisan. Oh, bener di Turki sekarang? Sudah berapa bulan di Turki ya? Halo ya guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Ustaz Allah. Amar Arisalah, Masya Allah, Syekh. Antum di Turki sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lagi menikmati 29 Mei nih hari ini nih. Malam ini nanti jam 21 kalau mau ikut ada itu perayaan penaklukan Konstantinopel online. Oh, Masya Oh Allah. gitu. Di jalan-jalan ada enggak? Enggak, karena hari Sabtu kan masih lockdown virtual, lockdown parsial, jadi aktivitas keramaian enggak boleh. Oh gitu ya. Antum di apa? Di Istanbul atau di Ankara? Karena di Istanbul. Di Istanbul ya, di kampus apa? Amal lagi persiapan bahasa sebetulnya di Marmara University, tapi belum kuliah. Okay. Persiapan bahasa. Ada iparannya soal di Ankara, gitu. Oh, Ustaz. 4 jam. Jauh ya. Iya, kayak dari Jakarta ke Jawa Tengah, Semarang gitu kali ya. Oh, enggak lah. Jauhan itu. Dari Jakarta ke Kuningan lah. Kuningan ya, oke. Ini sudah ada yang menjawab dengan lengkap nih. Zahra Nurul Huda. Oke, Muhammad Al-Fatih bin Murad II bin Bayazid. Nah, itu benar jawabannya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Lama nih searchingnya nih, lama nih dia nih. Alhamdulillah. Oke ya. Zahra Nurul Huda. Yang mana orangnya? Saya pernah ketemu nggak di kampus dulu? Pernah pasti ya, tapi nggak tahu yang mana. Ini FMIPA dulunya, Ustaz. Oh, MIPA. Oke ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan nomor 2. Ya, pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 2, teman-teman sekalian, apa ya kira-kira yang menarik? Oh, gini aja deh, masalah keluarga.
ada 2 keluarga yang disebut dalam Al-Quran. Yang secara khusus dia disebut sebagai keluarganya. Nah, keluarga siapakah itu? 2 keluarga ini. Ya, tafadhol silakan teman-teman bisa diketik. Luqman Imran salah. Luqman keluarganya tidak dikisahkan. Yang dikisahkan hanya Luqmannya saja. Tapi dalam surat surat Ali Imran di sana ditulis 2 keluarga siapakah itu? Oh, Azka Awali, Imran dan Ibrahim. Betul sekali, alhamdulillah ya. Masya Allah. Keluarga Imran dan juga keluarga Ibrahim itu yang disebut dalam Al-Qur'an, ya. Luqman itu tidak disebut keluarganya siapa karena para ulama menyatakan anaknya Luqman itu ternyata kafir. Makanya Luqman mengatakan la tusyrik billah, jangan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Itu kira-kira ya. Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jazakallah ya kan buat Bang Amal sudah memimpin sesi kuis kita. Alhamdulillah ada 2 hadiah hari ini yang sudah dimenangkan ya. Tadi yang pertama hadiah uang 100.000 untuk beli buku yang dimenangkan oleh Zahanul Huda, dan juga hadiah pulsa GoPay OVO, nanti bisa milih ya, senilai 50.000 yang dimenangkan oleh Aska Awali, dan dua-duanya FMIPA ya Ustaz ya, Bang ya, insyaallah. Ya, tadi malam hari ini ya, insyaallah. Nah, teman-teman, apakah ada lagi yang mau sponsorin hadiah? Nanti Bang Amal yang ngasih pertanyaannya. Karena kita pernah Bang biasa bisa sampai 8 pernah waktu itu. 8 pertanyaan. Iya, karena ada 8 hadiah gitu. Jadi pertanyaannya 8. Oh, Masya Allah. Apa hadiahnya biasanya? Jadi komisaris? Oh, enggak. Insyaallah. Nah, belum sampai situ Bang, belum. Ya, Belum ya, jangan. Dek, tambah 1 deh, hadiah deh. Iya. Oke, Komisaris Gen. Komisaris. Nah, ternyata ada lagi nih Bang, satu barusan masuk direct ke Ane gitu ya. Pulsa senilai 25.000. Nah, ini pertanyaan Masya Allah. Bang, tafadhol. Oke, untuk ini ya, Question nih, cerita. Last question. Oke ya, pertanyaan spesial ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin cerita tentang keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya. Pertanyaan saya adalah berapa cucu Rasulullah dari Fatimah Az-Zahra? Oh, insyaallah. Wow, yang benar 2. Yang benar. Ini Faik jawab udah 2, 3 gimana? Gak konsisten. Yang mana yang benar nih, 2 apa 3? Oke, saya tanya dulu dah. Kagak beres nih orang nih. Saya tanya nih yang jawab 3 dari Faik dulu deh. Faik, 3 siapa aja? Enggak Bang, bercanda, 2 doang. 2. Apa namanya? Yang itu tuh. Iya 2. Yang dari siapa? Yang dari anaknya Fatimah. Iya, Ali. Siapa? Sebentar. Habib Rizik sama Habib Salim. Bukan. Aduh, kok tiba-tiba lupa sih namanya. Ya, telur nih lagi nih yang jawab nih 2 nih bawahnya nih. Oke, Amirah Hasan dan Duis. Hussein. Oh, Hasan Hussein. Oke, satu lagi siapa nggak tahu. 2 ya jawabannya tadi ya. Amirah Dwi, siapa nih 3? 2 Bang. 2 antara 2 sama 3 nih. Tadi yang 2, yang 3 Oke. yang jawab. Amirah jawabnya pertama Hasan, 2 Hussein, yang ketiga? Yang ketiga siapa? Umamah. Oke. Terus ada lagi? Ada lagi nih. Firdaus nih. Firdaus jawabnya 3 nih. Ini Ahdaus ya? Ahmad Firdaus. Itu udah. Oh. Bang. 3 siapa aja? Itu Hasan, Hussein. putra apa putri tadi ya pertanyaannya? Cucu. Jawabannya cucu Rasulullah dari Fatimah. Cucu. Kalau laki-laki ada 3 kalau nggak salah ya. Pertama Hasan, 2 Hussein, ketiga Muhsin. Kalau yang perempuan aneh agak lupa. Yang jelas ada 2 deh kalau nggak yang perempuan. Cuma aneh agak lupa namanya siapa. Oke. Yang paling benar adalah Daus ya. Jadi cucunya Rasulullah dari Fatimah itu 5 Hasan, Hussein, Muhsin.
Cuma Muhsin ini kalau nggak salah meninggal di masa kecil, jadi nggak tahu tuh nasabnya kemana. Cucu perempuannya ada 2, Umamah dan Zainab. Umamah itu meninggal sebelum punya cucu. Sedangkan Zainab itu meninggal kalau nggak salah itu punya keturunan, tapi keturunannya kalau nggak salah hilang. Membaur dengan keturunan Hasan dan Husain. Jadi yang kuat itu sekarang Hasan dan Husain. 5 ya, cucunya Rasulullah. Banyak ya, banyak. Belum yang cucunya Rasulullah dari Utsman tuh. Ada yang namanya Abdullah bin Utsman, tapi meninggal di masa kecil. Meninggalnya kena penyakit infeksi karena matanya dipatok ayam dan kemudian infeksi meninggal. Gitu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Daus bacaan sirahnya bagus nih. Berarti yang menang siapa, Bang? Daus. Oh, Daus ya. Yang paling benar dia 5 jawabannya. Siap. Ya, alhamdulillah ya, bakal buat Daus ya, alhamdulillah menang pulsa 25.000, alhamdulillah. Dan insyaallah karena tadi sudah 3 pertanyaan dan kita alhamdulillah sudah masuk ke sesi akhir dari diskusi kita dan juga hal-hal kita di tahun ini, teman-teman. 5 menit lagi insyaallah. Dan mungkin dari Bang Amar ada closing statement Bang? Atau ada yang ingin disampaikan ke teman-teman yang lain? Ya paling sebagai closing bagus, saya senang banget ya teman-teman masih masih silaturahim ya. Langka loh teman-teman sekalian persahabatan pasca kampus sampai segininya gitu kan. Teman-teman ini kan angkatan 13-14 ya kalau nggak salah ya. 13 ya. Persahabatan pasca kampus ini sekarang kalau nggak salah sudah memasuki tahun ke-7 ya teman-teman bersahabat. Ya kan? Ya. Tahun ke-7. Langka loh ya teman-teman sekalian, pertahankan. Biasanya kalau persahabatan sudah demikian lama mungkin mudah-mudahan abadi ya. Saling bertanya kabar, saling memberikan hadiah ya, saling melakukan usaha-usaha kebaikan biar jangan sampai nanti teman-teman kehilangan teman baik. Di tempat kerja itu langka sekali teman-teman kayak begini ya. Jangan ragu-ragu saling menolong saudaranya. Kalau sakit tengokin, kasih uang, kasih makanan dan lain sebagainya. Ada yang melahirkan, bantuin gitu ya. Ada yang kesulitan cari jodoh gitu kan. Nah, kita sendiri dulu cari jodohnya gitu kan. Baru kemudian kita bantuin orang itu. Ya, jangan sampai nanti kita menyesal. Duh, kemarin saya cariin dia dapat lagi, saya enggak. Jangan sampai seperti itu ya. Yang udah nikah di sini ada Daus ya, yang terutama Ikhwan ya. Ada Daus, Heri, Faik. Nah, Daus, Faik nih ya, bantuin teman-teman ya nyari jodoh nih. Jangan sampai teman-teman terlunta-lunta terus kemudian nanti cuma jadi bahan gibah ya. Dan kalau ada yang udah siap, ngomong aja sama saya. Ada nih beberapa proposal yang siap, tapi bukan dari anak UNJ. Saya sih lebih berharap teman-teman sama anak UNJ aja biar sama-sama tahu ya. Ya kira-kira itu teman-teman sekalian. Apa nih udah Ustadz cuma titik biasa nih anak UNJ nggak konkret sama kayak Jali rektor dulu ya kayak dulu gitu ya, nunggu anak beli pom bensin dekat UNJ dulu gitu ya, macam-macam lah. Oke ya, kira-kira itu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah teman mengucapkan jazakumullah khairan buat teman-teman semua dan juga Bang Amar terutama sudah mau mengisi kami ya. Karena Bang Amar tuh kalau saya dihubungin dari bulan Maret apa April ya Bang ya? Sekitar 1 tahun lalu gitu. Iya, jadi ini juga sebagai ini ya, pemberitahuan buat teman-teman. Sekarang itu kan amanah saya itu bukan lagi di sekolah sebenarnya. Tapi saya jadi tenaga ahli di Komisi B DPRD DKI Jakarta. Gitu. Jadi itu udah dari Senin sampai Jumat full gitu ya. Cuman sekaligus saya ngumumin teman-teman di wilayah Jakarta yang punya kodoya, punya keperluan kepada pemerintahan, silakan disampaikan lewat saya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan bantuan atau informasi lebih lanjut. Tentu saja dengan konteks legal, bukan dalam konteks curang lewat belakang ya. Itu kira-kira. Nah, Masya Allah. Ya bakallah Bang atas amanahnya, semoga jadi berkah dan juga membuat Jakarta jadi makin berkah insyaallah Bang. Insyaallah. Amin. Dan setelah ini teman-teman nanti kita ini dulu Bang, akan ada sesi dokumentasi dulu nanti sebelum kita tutup. Dan boleh. Sebelum nanti masuk ke dokumentasi, nanti kita doa dulu. Mungkin Bang Amar boleh mimpin doa Bang sebagai penutup dari agenda hari ini. Dari antum aja yang apa? Bareng-bareng kita. Atau tadi siapa ya? Atau Faik, boleh Faik? Ini adminnya akun. Yang di Turki aja. Jangan gua. Atau Heri masih on, Her? Ini kapan lagi kan dapat doa dari Turki insyaallah. Kafaratul majlis saja deh. Oh, kafaratul majlis. Anda sambil ada urusan dulu. Oh, insyaallah. Siap.
Atau mungkin saya kita ya dari Faik mungkin gimana bisa nggak sebentar doang? Karena kan ini agenda tahunan bro. Aduh deh, gue malu deh. Insyaallah. Oke, mungkin dari Ane langsung ya teman-teman ya, kita doa dulu teman-teman sebelum kita tutup di malam hari ini. Nanti dokumentasi juga. Akhirnya Allah selalu ngejaga ukhuwah kita. Allah juga mudahkan segala urusan kita, Allah hindarkan kita dari maksiat, dan juga kita doain untuk orang tua kita, teman-teman kita, saudara kita, dan semuanya, dan juga untuk saudara kita di Palestina, teman-teman semua, semoga tetap Allah kasih kekuatan, Allah kasih keberkahan, dan Allah juga kuatkan kita dalam setiap amal kita insyaallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kullu tutil mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tulijul hayya minal mayyit minal khair wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa ibanu naharik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala dawatik wa tahadat anu syariatik wasikillahum marabitataha wa dimuddaha wa diha subulaha wa amlaha bil kalzilayah wa suduraha bi faidil imani bik wa jamli taquli alaik wa ihabi ma'rifatik wa mitsa ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dawatik ya musafir qulubana ila taatik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman telah berakhir pula agenda kita hari ini, dan sebelum kita tutup kita dokumentasi dulu teman-teman. Mungkin yang Ikhwan ya, khususnya Ikhwan boleh menyalakan kameranya. Nanti insya Allah akan difoto oleh host ya, insya Allah. Oke teman-teman. Di sini ada Nani, ada Heri, alhamdulillah. Dan juga ada Hexa ya, Masya Allah. Ada Hexa. Oke, sisanya kayak ada Hersa itu ya? Iya, Hexa Bang. Masya Allah. Assalamualaikum Hersa, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Bang. Ente jadi lulus kan? jadi aman. Jadi kan? Alhamdulillah. Masih di masjid? Masih Bang, masih sama bos Mang Ade, bos besar. Mang Ade ya, alhamdulillah. Ini masih di Beni nih? Ini? Apa libur? Nah. Iya masih di Beni. Masih di Beni ya, alhamdulillah, masya Allah. Beni hidup gara-gara ente nih. Mantap ente. Ente keren banget sekarang rambutnya Masya Allah. Alah. Kayak Umar. Umar siapa? Umar Bakri. Umar Bakri. Alvin Khotbah lah. Oke, udah semua mungkin ya. Oke, kita ambil aba-aba ya dari hostnya bisa saya bisa bantu untuk foto nanti, dan aba-aba dari Ane insya Allah kita akan ambil, karena ini 23 orang ya, jadi bisa satu slide insya Allah, dan kita akan foto 2 kali teman-teman. Nah, yang pertama kita akan ambil foto ya, aba-aba Dayana. 3, 2, 1. Oke. Apakah sudah terekam fotonya? Sudah. Oke. Sekarang yang kedua ya. Kedua boleh ganti gaya dan boleh ganti gaya teman-teman. Gaya yang paling terbaik gitu insya Allah ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, siap. Alhamdulillah. Insya Allah sudah dokumentasikan. Nanti Bang insya Allah bakal dikirim juga dokumentasinya. Dan juga nanti dari Bang Amal kita akan kami kasih sertifikat insya Allah sudah bisa mengisi di malam hari ini. Semoga bisa jadi nambah berkah juga Bang insya Allah. Oke teman-teman, insya Allah hari ini berakhir pula agenda kita hari ini, dan sebelum kita tutup hari ini nanti insya Allah record ini karena sudah di record nanti akan
ada Itu recordnya. Ada ya. minta tolong kirimin yang Anda kirim di grup tuh untuk Syekh Amar, siapa tahu mau ikut perayaan 29 Mei. Oh iya, oke. Jam 21 Turki ya. Indonesia kira-kira jam berapa? Jam 1 ya? jam 1 malam ya. 1 malam gue. Sekarang 4 jam kan? Kalau saya jam 1 biasanya masih terjaga itu. Oh, Masya Allah. Siap. Oke, insya Allah nanti akan Ana kirim juga, dan nanti teman-teman insya Allah ada recordnya. Jadi bagi teman-teman yang nanti mungkin tadi ketinggalan ataupun hanya nyaksiin dari tengah, nanti insya Allah akan ada recordnya dan bisa disaksikan ulang di sesi kita hari ini teman-teman. Kita tutup agenda hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim. Dan kita semuakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afaminkum, Ana ucapkan sekali jazakumullah khairan buat teman-teman semua, dan juga buat Bang Amar sudah bisa mengisi hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi teman-teman, dan semoga someday kita bisa ketemu bukan hanya online, tapi bisa ketemu secara langsung tatap muka. Kalaupun kita gak ketemu tatap muka, semoga kita bisa ketemu lagi di surga Allah teman-teman semua, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi